kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah dimasak, dimasak aja. Manajemen krisis memang tidak dipahami oleh kantor kepresidenan yang mengurus komunikasi ini kan. Nah, peluang-peluang yang tersedia adalah tumbuhnya kembali semacam sinisme publik bahwa memang pemerintah ini tidak punya kapasitas untuk memahami isu publik. Sekedar mengolok-olok bahwa oke, itu kepala babi ya dimasak aja tuh, dengan asumsi apapun tetap ini tidak serius ditangani, bahwa itu soal bercanda, bahwa itu soal semacam satira. Tetapi poinnya adalah ada benda yang tiba di meja redaksi dan itu adalah teror. Rocky Gerung menilai Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, tak memahami manajemen krisis. Karena menurutnya Hasan telah mengolok-olok teror kepala babi yang diterima kantor berita Tempo. Ia menjawab enteng saat ditanyakan soal sikap istana terkait teror terhadap Tempo. Hasan menilai teror kepala babi itu bukan menjadi ancaman bagi Francisca, wartawan Tempo yang diberikan kepala babi itu, sebab dia melihat Francisca santai merespons teror kepala babi tersebut. Hasan tidak melihat adanya teror karena tidak tahu siapa pengirimnya dan apa maksudnya. Menurut Rocky, pernyataan Hasan Nasbi sebagai perwakilan istana justru membangkitkan sinisme publik, sebab istana tidak menanggapi serius hal yang menurut masyarakat banyak sebagai ancaman terhadap kebebasan pers. Ini dinilai. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja. Iya, sama, artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Tapi artinya sikap Ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa itu problem mereka, entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Jadi menurut saya nggak usah dibesarkan. Manajemen krisis memang tidak dipahami oleh kantor kepresidenan yang mengurus komunikasi ini kan. Nah, peluang-peluang yang tersedia adalah tumbuhnya kembali semacam sinisme publik bahwa memang pemerintah ini tidak punya kapasitas untuk memahami isu publik. Sekedar mengolok-olok bahwa oke, itu kepala babi ya dimasak aja tuh, dengan asumsi apapun tetap ini tidak serius ditangani, bahwa itu soal bercanda, bahwa itu soal semacam satira. Tetapi poinnya adalah ada benda yang tiba di meja redaksi dan itu adalah teror, dan itu tidak mungkin hal semacam itu diremehkan oleh negara. Ya, netizen bisa saling bercanda atau kalangan Tempo sendiri terima itu tidak terlalu serius, tetapi adanya teror itu harusnya dengan segera itu lembaga-lembaga negara itu harus bertindak tuh. Kan ini semacam tentu si Cicak itu orang yang udah terlatih, Bocor Alus juga terlatih, maka mereka anggap ya udah nggak apa-apa tuh, kalau bisa lah kirim utuh-utuh deh. Tapi ini adalah semacam psikologi pertahanan diri untuk tidak merasa takut. Padahal kita sebetulnya tahu bahwa hal semacam ini bisa terjadi berkali-kali. Mungkin hari ini Tempo, nanti berikut forum yang lain atau universitas yang lain dikirimi. Jadi sebetulnya kondisi yang memungkinkan kita membaca we are living in the republic of fear ini itu betul-betul terasa tuh. Walaupun bagi netizen itu masih bisa dijadikan semacam bahan untuk membalikkan olok-olok dari kalangan istana menjadi, saya baca misalnya ada wawancara dengan babi, lalu babi itu menjawab sesuka-sukanya itu untuk membalas